Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melihat bagaimana untuk menentukan atau membuat reminders atau pengingat kapan sih seseorang itu akan melaksanakan atau akan jatuh tanggal ulang tahunnya. Misalnya, ini ada daftar nama, kemudian ini adalah tanggal lahirnya. Nah, pertama saya akan konversi ini, tanggal lahir ini, saya kelompokkan menjadi tahun, bulan, dan tanggal. Yang pertama, untuk tahun sama dengan kemudian year. Tentu saja tulisan year-nya ini tidak harus huruf kecil, bisa juga huruf besar. Oke, karena ini hanya satu, jadi boleh tidak pakai kita kurung balas kurungnya, langsung enter aja. Ini kita rapikan nanti. Kemudian untuk bulannya sama dengan month. Ini misalnya saya huruf besar semua. Month dari ini. Kemudian yang terakhir adalah yang hari. Day, enter. Ya, sekali lagi kita rapikan. Ini, nih, terus kita copy semua ke bawah. Oke, jadi 14 Mei 1995. Baik. Nah, selanjutnya ini saya kasih aja border. Sekarang kita akan buat kapan sih dia akan ulang tahun, ya. Kapan dia akan ulang tahun. Nah, kita lihat di sini misalnya gini. Ini kan kita letakkan dulu tanggal sekarang di sini. Misalnya di sini tanggal sekarang. Saya letakkan tanggal sekarang. Tanggal sekarang. Ini kita masukkan supaya otomatis, maka kita tulis today. Oke, menyesuaikan. Berarti di sini tanggalnya 3 Maret 2024. Supaya formatnya sama dengan ini kita copy saja ada yang pakai sapu ini. Kemudian kita sapukan ke sini. Ini tidak muat, kita besarin. Ini, ya, berarti 3 Maret 2024. Baik. Nah, sekarang supaya lebih mudah lagi, ini juga kita bagi ke dalam bulan dan uh, bulan, tanggal, dan tahun. Jadi kita tulis di sini tahun, kemudian bulan, kemudian hari. Oke. Nah, sekarang saya ingin supaya ini rata dari atas ya. Jadi biar cakep, ini kita ratakan dari atas yang ini. Caranya adalah kita blok dulu di sini, kemudian boleh pakai masuk di sini format cell, ya. Kemudian kita pakai custom, kemudian bagian type ini kita hapus yang general, lalu kita tuliskan Akeong spasi, ini biar kelihatan, Akeong spasi, kemudian petik ganda, kemudian titik dua, kemudian petik ganda lagi. Oh ini maaf, ada yang kelewatan, maaf, sorry. Ini harus bintang dulu, kemudian spasi, kemudian petik ganda, kemudian titik dua, petik ganda lagi, kemudian oke. Nah ini sudah, biar cakep. Nah selanjutnya ini kita masukkan tahunnya, tentu saja tahun dari ini. Oke, kemudian ini masukkan bulannya, bulan dari ini. Kemudian kita masukkan harinya, hari dari ini. Oke, selanjutnya ini biar rapi. Selanjutnya kita akan menentukan kapan akan ulang tahun. Nah, kita tulis di sini. Kapan ulang tahun? Kapan ultah? Oke. Caranya adalah kita lihat ini 3 Maret. Kalau yang misalnya
yang di bulan Februari ini, ini kan sudah lewat. Berarti kan tidak mungkin lagi ulang tahun di tahun 2024 ini. Pasti dia ulang tahun di tahun 2025. Demikian pula yang misalnya yang 1 Maret. Tidak akan mungkin lagi ulang tahun di tahun 2024. Tapi kalau yang bulan Mei, April, Juni, dan seterusnya, atau yang lewat dari tanggal yang di atas tanggal 3 Maret, maka masih akan ulang tahun di tahun 2024. Nah, caranya adalah pertama, kita definisikan dulu. Nih, sama dengan saya pakai huruf besar aja. Jika, ya, jika bulan ini, ya, ini kita kunci dulu pakai F4, ya. Ini sudah ada tanda dolarnya. Itu lebih besar, ya, daripada bulan ini, artinya sudah lewat, maka ulang tahunnya, ya, itu kita pakai format date, ya. Tahunnya itu tentu saja tambah 1 tahun dari yang ini. Nah, karena saya mau ambil tahunnya saja ini, maka saya ketik year dari yang ini, kemudian jangan lupa kita kunci ini. Kemudian tahunnya itu kita tambahkan 1. Sementara fungsi date ini harus urutannya adalah tahun, bulan, kemudian hari. Ya, di tahun, kemudian bulan, kemudian hari. Nah, kemudian kita ini bulannya, kemudian ini harinya. Oke. Itu kalau dia lebih besar bulannya ini daripada ini. Nah, ini kita harus tutup kurung. Tutup kurungnya ini tutup kurung untuk date. Nah, bagaimana kalau ternyata bukan lebih besar dari ini? Misalnya lebih kecil atau sama dengan 0. Ya, berarti alternatif kalau dia salah adalah sama dengan ini, tapi masih tahun yang sama. Berarti ini kita copy saja. Maaf, mulai dari date-nya. Kita copy mulai dari date. Ini. Oke. Kemudian kita pindahkan ke belakang. Cuman tahunnya ini kita tidak tambahkan 1. Jadi kita hilangkan ini. Kemudian kita kurung di belakang. Baru kita enter. Oke, kurangnya kurang. Nah, ini kode angka. Nah, supaya sama dengan ini, tentu saja seperti tadi kita format ya. Jadi kita format pakai kuas. Jadi ini kita ambil kuasnya. Ini baru ke sini. Nah, tidak muat. Berarti dia akan ulang tahun 20 Januari 2025. Oke, ini kita copy aja ke bawah. Sampai. Oke, ini belum muat. Kita muat semua. Oke. Nah, seperti ini yang Agustus, maka ulang tahunnya Agustus 2024, tapi yang Januari pasti di 2025. Oke. Nah, sekarang kita hitung berapa hari lagi. Saya tulis berapa hari lagi. Misalnya berapa hari lagi. Berapa hari itu berarti itu adalah selisih, ya, selisih antara ini dengan ini, ya, selisih antara ini dengan ini. Jadi kalau kita lihat, ya, kita lihat ini kan sama dengan
ya. Yang misalnya di Mei, maka tentu saja ini kita kurangkan dengan ini misalnya ya. Ini ingat yang di atas ini selalu kita kunci karena supaya tidak bergerak tempatnya, maaf, salah. F4. Oke. Baik. Berarti 323 hari. Kita rapikan dulu. Baru kita copy ke bawah. Nah, yang aneh di sini kenapa ada yang minus? Tuh, ya. Minus itu ini kan masih di bulan Maret, 1 Maret. Nah, untuk mengakalinya supaya tidak minus, kita pakai if. Ya. Minus ini kan begini maksudnya. Ini kan harusnya ulang tahunnya nanti, karena ini tanggal 1 Maret, berarti harus ulang tahunnya di 2025. Berarti nanti kalau yang minus itu, tahunnya kita tambahkan 1. Ya. Tahunnya kita tambahkan 1. Nah, kita tulis di sini, berarti if. Ya. Kita tulis if jika ini kurang ini, jadi angka tadi itu kecil, ya. Atau sorry, kita pakai yang besar saja ya. Kalau pakai besar berarti kan, sorry. Kalau besar berarti aman, ya. Misalnya tadi yang positif-positif ini, maka dia kita kasih seperti ini. Lebih besar dari 0, maka kasih yang ini. Kalau dia lebih besar dari 0. Jangan lupa ini. Tapi kalau bukan, ya, kalau bukan kecil, jadi kalau yang tadi minus itu, maka kita harus kasih ini, kita format date, ya. Kemudian dalam kurung tahunnya itu kita tambahi 1, ya. Tahunnya kita tambahi 1. Jadi tahun dari ini. Kita ambil tahunnya yang ini. Year. Kita ambil tahunnya ini. Kemudian jangan lupa F4. Kemudian itu kita tambahi 1. Ya. Kemudian karena ini fungsi date, ya, jangan lupa fungsi date itu urutannya adalah ini year tadi mana? Coba ini. Oh, ini bukan date ya, date. Maaf, ini salah ini. Oke, date. Kalau date itu tahunnya sudah. Sekarang bulannya ya kita ambil bulan ini, kemudian harinya ini, ya. Kemudian kita kurangkan dengan tanggal ultahnya ini. Ini dia. Baru kita tutup. Ini seperti ini. Maka yang minus tadi itu, yang 1 Maret, mana tadi yang 1 Maret ya, ini tadi, ini kan minus tadi. Nah, ini sudah 365. Berarti sudah hampir 1 tahun ya, 1 tahun yang akan datang baru ulang tahun. Ya, misalnya tadi yang 2 Maret juga itu, misalnya 2 Maret, tidak ada 2 Maret. Nah, ini 2 Maret juga, ini sekitar 1 tahun juga. Oke, kenapa yang tanggal 2 dengan tanggal 1 itu sama? Karena mungkin ada yang 1 tahunnya itu tidak 365, tapi misalnya 366, seperti yang sekarang 366. Baik, nah sekarang, yang jumlah hari ini kita konversi dulu ke bulan dan hari, biar memudahkan kita. Ya, kita tulis di sini, bulan, kemudian ini hari. Nih, ya. Kemudian kita rapikan. Ini caranya adalah, jadi ini seakan-akan kita selisih tahun. Maksudnya difference. Date difference. Tahun awalnya itu adalah 0.
kemudian tahun akhirnya itu adalah yang ini, kemudian yang kita mau tampilkan di sini bulannya, untuk bulan itu kita kasih kode YM. Jadi kutip 2, kemudian Y, kemudian M. Jadi M itu bulan, jadi bulan dalam 1 tahun. Nih, kemudian kita enter. Oke, masih 10 bulan. Berarti ini saya copy, kemudian kita pindah ke sini, untuk dijadikan hari. Untuk hari ini menjadi M, tapi D di sini. Ya, oke. Berarti ini 10 bulan 18 hari. Ini baru kita kopikan ke dalam. Sekarang kita kata-katai sekarang. Ya, kita kata-katai kapan dia akan ulang tahun. Jadi persis ulang tahun itu apabila bulan dan hari sekarang atau bulan dan tanggal sekarang itu persis dengan bulan dan tanggal lahir seseorang. Nah, jadi misalnya di sini kita tambah di sini kapan apa pengingat ya, pengingat ulang tahun. Ya, jadi ulang tahun. Oke, ini kita lebarin. Oke. Nah, sekarang kita tulis sama dengan seperti yang saya katakan tadi, jika bulan ini sama dengan bulan lahir ini dan tanggal ini sama dengan tanggal lahir ini, maka dia ulang tahun. Nah, berarti harus sama-sama terpenuhi, maka kita pakai N ya. N. Jadi ini ya, kita pakai kunci sama dengan ini bulan. Kemudian yang satunya lagi ini tanggalnya, jangan lupa dikunci, itu sama dengan tanggal yang ini, maka pesannya Med Ultah misalnya, atau selamat ulang tahun. Kemudian, jika tidak sama, maka kita akan tuliskan ke setiap teks itu adalah kita kasih petik ganda lagi. Kemudian untuk mengkombinasikan dengan teks yang lain, kita pakai tanda dan lagi 10 bulan. Ini 10, kemudian karena ada tambahan kata bulan, kita harus pakai dan lagi. Kemudian bulan itu adalah teks, jadi kita harus pakai tanda petik. Ya. Kemudian bulan, kemudian kita tambahkan lagi dan harinya kita masukkan. Ini harinya di sebelah atas ya, maaf terhalang. Kemudian pakai dan lagi. Kemudian karena kita mau tulis hari, maka tulis seperti ini. Jangan lupa tutup kurung baru enter. Nah, berarti apa yang terjadi? Ini masih 10 bulan 18 hari dan seterusnya kita kopikan ke bawah. Maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Yang 2 April maka akan ulang tahun 0 bulan 30 hari. Yang 2 April. Kemudian misalnya yang 13 Maret 0 bulan 10 hari lagi. Ya. Kemudian misalnya tadi yang 1 Maret maka ulang tahunnya 11 bulan 30 hari atau ini katakanlah masih 1 tahun. Ya, masih 1 tahun lagi. Dan seterusnya. Kita lihat. Nah, ini yang persis tanggal 3 Maret sesuai dengan tanggal hari ini, maka ada tulisan selamat ulang tahun. Nih. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.